Berangkat dari penelitian lembaga atau institusi PISA, Program for International Student Assessment, yang dilakukan di lebih dari 70 negara dan memfokuskan diri untuk melihat kualitas literasi di berbagai bidang, misalkan di bidang matematika, di bidang sains, dan tentu saja di bidang membaca. Kita melihat hasil dari survei lembaga tersebut, ternyata bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi muda, ini berada di peringkat ke-7 dari bawah, dan ini cukup mengkhawatirkan kita bersama. Apa yang diteliti oleh lembaga ini ternyata tidak hanya berkisar mengenai minat baca generasi muda kita yang begitu rendah, tapi juga mengenai kualitas bagaimana cara mereka membaca teks atau buku yang mereka miliki. Bagaimana kualitas ini dapat dijelaskan? Kualitas membaca itu memaksudkan bagaimana ketika mereka membaca tidak sekedar membaca, tetapi juga mencoba untuk memahami dan merefleksikan apa yang mereka pahami, kemudian menginternalisasikan apa yang mereka pahami. Dengan demikian mereka mendapatkan atau memunculkan nilai-nilai yang bisa mereka jadikan sebagai visi hidup. Jadi seluruh proses ini ketika dia membaca, mencoba untuk merefleksikan dan menginternalisasikan di dalam pikiran dan batinnya, kemudian memunculkan sebuah nilai-nilai sebagai visi hidup ini. Inilah yang diteliti oleh lembaga PISA ini. Dan ternyata sekali lagi hasilnya kita masih berada di peringkat yang sangat rendah. Nah, mengenai kualitas membaca, pengalaman yang selalu saya lakukan ketika saya membaca, saya tidak cukup membaca hanya satu kali saja. Saya selalu membaca buku minimal lebih dari satu kali. Entah itu 2 kali atau 3 kali, atau mungkin hanya beberapa bab saja yang saya baca kembali. Karena ketika saya membaca di awal, di pertama kali saya membaca, saya akan mendapatkan pengalaman atau makna yang lebih luas, berbeda dan diperkaya ketika saya membacanya di kemudian hari. Sebab konteks atau situasi kondisi yang saya alami ketika saya membaca di awal, di pertama kali saya membaca buku itu, ini memiliki konteks yang berbeda, situasi kondisi, pengalaman hidup yang berbeda dengan ketika saya membaca di kemudian hari. Sehingga cukup penting buat kita untuk meningkatkan kualitas bagaimana kita membaca, bagaimana kita mencoba untuk tidak hanya memahami tapi juga menginternalisasikan apa yang kita baca, sehingga memunculkan makna-makna atau nilai-nilai yang kita jadikan sebagai fondasi atau visi hidup kita. Nah, tentu saja visi hidup yang saya maksudkan di sini bukan sebagai visi yang sifatnya final, karena sekali lagi kalau kita kembalikan pada cara kita membaca sebuah teks, kita membaca di hari pertama dan kemudian kita membaca lagi seminggu kemudian, dan kita membaca yang teks yang sama di beberapa hari berikutnya, itu memiliki perbedaan-perbedaan interpretasi, perbedaan-perbedaan pemahaman kita, dan hal itu bisa meluaskan horizon pengetahuan kita di dalam hal membaca. Nah, di satu sisi kita bisa melihat sisi positif dari hasil penelitian ini, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita perlu perbaiki di sini, kualitas seperti apa yang perlu kita perbaiki, khususnya di dunia pendidikan. Nah, hasil survei lembaga PISA ini mengibaratkan seperti mahasiswa semester 1 atau mungkin semester 2 dan 3 di Indonesia ini memiliki kualitas yang sederajat atau setara dengan siswa SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 di negara-negara maju. Itu perbandingan analogi yang memang demikian adanya, karena di negara-negara maju siswa-siswa SMP, SMA itu sudah mulai digenjot dengan tugas-tugas yang menitik beratkan pada bagaimana kualitas membaca siswa tersebut.
Bahkan di Prancis itu siswa SMA itu sudah diwajibkan untuk belajar mengenai filsafat gitu. Dan belajar mengenai filsafat, Anda sudah tidak bisa mengatakan tidak karena tanpa membaca buku, membaca berbagai macam ciri khas pemikiran yang saling bertolak belakang dan lain sebagainya, itu sudah menjadi makanan setiap hari. Sehingga kemampuan mereka untuk menginternalisasikan bahan bacaannya ini juga bisa menjadi lebih matang ketimbang bangsa Indonesia. Nah, untuk itu saya pikir memang ini menjadi sebuah PR kita bersama, khususnya di dunia pendidikan. Bagaimana kita bisa menggenjot, mendorong, memotivasi anak generasi muda kita untuk berminat untuk membaca. Saya pikir itu menjadi PR kita bersama dan hal ini patut kita renungkan bersama. Sejujurnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut secara detail, secara lengkap, karena keilmuan saya memang bukan berada di bagian sejarah dan kebudayaan dalam arti yang mikro. Meskipun demikian, kalau kita menarik cukup jauh sejarah peradaban umat manusia, kita melihat bahwa ternyata umat manusia ini di berbagai negara, di berbagai bangsa, ini memang berangkat dari budaya lisan. Ya. Budaya lisan menjadi salah satu alat komunikasi kita sehari-hari, termasuk dalam hal ini untuk mencari pengetahuan dan seterusnya. Namun kalau kita mau menarik sejarah peradaban kita tidak cukup jauh, tetapi taruhlah ketika kita berkaca pada bangsa Eropa, kita bisa menariknya sampai ke sekitar abad ke-17-18 ya, dimana ketika itu Eropa masuk pada era Renaissance atau masa pencerahan, dimana paradigma teosentris beralih pada paradigma antroposentris. Ketika itu manusia mulai sadar potensi keilmuan manusia itu bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan hanya melalui bagaimana cara kita atau bagaimana kita berani untuk berpikir. Seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf, mengatakan beranilah untuk berpikir sendiri. Nah, konsekuensi dari pemikiran seperti ini sedikit banyak mempengaruhi peradaban dunia intelektual, sehingga mereka mampu untuk menciptakan teknologi-teknologi yang bisa membantu kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemudian pada era revolusi industri pecahlah berbagai macam temuan-temuan teknologi, dan salah satu teknologi yang ditemukan adalah dalam hal ini mengenai mesin cetak. Nah, di Eropa pada saat itu sudah mulai muncul mesin cetak, orang mulai menulis pemikiran-pemikirannya, temuan-temuan, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mulai dituliskan dalam kertas dan dijadikan sebuah teks buku. Dan pada saat itu muncullah kebudayaan atau paradigma atau budaya untuk membaca. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa bangsa Eropa memang tidak bisa dipungkiri, mereka mulai sadar diri untuk bagaimana berani untuk berpikir secara mandiri ya, bukan secara kolektif tapi secara mandiri, sehingga setiap individu-individu di wilayah tersebut memiliki dorongan kompetitif untuk berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan cara membaca. Ditambah tadi yang saya jelaskan, teknologi mesin cetak juga sudah mulai bermunculan. Nah, kemudian pada era atau abad 20-21 saat ini barulah muncul digitalisasi teknologi, di mana sekarang ini kita bisa menikmati hanya sekedar melihat saja secara visual
apa yang bisa kita pelajari atau ilmu pengetahuan dengan kata lain dapat kita peroleh hanya dengan kita menggunakan perangkat-perangkat teknologi kita dan melihat, mendengarkan tanpa kita harus bersusah payah untuk membaca. Nah, tetapi budaya di Eropa memang sudah melalui tahap perkembangan secara sistematis seperti itu ya. Jadi dari budaya lisan kemudian muncullah teknologi alat cetak, orang mulai menulis pemikirannya secara mandiri dengan berani secara kritis menuliskan pemikiran-pemikirannya. Kemudian muncullah dengan sendirinya budaya orang mulai berlomba-lomba untuk membaca demi mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan ini budaya seperti ini berbeda ketika kita mencoba untuk mencerminkan diri pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tentu saja budaya lisan sangat ditekankan, tetapi bangsa Indonesia ini seperti melompat dari budaya lisan ke budaya digital gitu ya. Jadi tanpa melewati proses mengalami teknologi mesin cetak, kemudian menulis, membaca, ini sepertinya dilewati begitu saja. Kemudian dengan gempuran globalisasi yang merajalela, dunia teknologi masuk, digital masuk, Indonesia akhirnya semacam dalam tanda petik melompat dari budaya lisan ke budaya digitalisasi teknologi. Nah, tetapi perlu diingat bahwa saya sama sekali tidak mengatakan bahwa bangsa kita ini tidak memiliki penulis-penulis atau buku-buku yang bisa dikatakan sebagai buku-buku yang berbobot. Kita memiliki banyak buku-buku yang bisa kita andalkan ketika kita membandingkan dengan negara-negara Eropa. Misalkan kita memiliki negara Kertagama, kita memiliki seorang pujangga, sastrawan, termasuk ideolog ya, Empu Tantular, yang menulis teks-teks yang sampai saat ini kita jadikan sebagai salah satu fondasi kebangsaan kita, sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sebagai keharmonisan dalam keberaneka-ragaman suku, budaya, agama, dan antar golongan gitu. Tetapi itu tidak bisa kita pungkiri, memang Indonesia memiliki sejarah seperti itu gitu. Tetapi yang saya maksud di sini, yang saya tekankan di sini, mengapa kok saya mengatakan bahwa Indonesia seolah-olah semacam melompat dari budaya lisan ke budaya digital, itu karena dalam hal ini bukan dalam artian secara sejarah konkret, di mana banyak penulis-penulis yang berbobot bahkan bisa kita jadikan fondasi kebangsaan, tetapi yang saya maksud semacam lebih masuk ke ranah paradigmatik kultural yang belum kita miliki sebagaimana yang dimiliki oleh dunia Eropa. Dunia Eropa memiliki paradigmatik kultural di dalam hal membaca. Secara otomatis dengan sendirinya mereka ketika mesin cetak muncul, mereka juga memiliki semangat dalam tanda petik, semangat untuk berpikir secara mandiri, berani berpikir secara mandiri, mendapatkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya secara mandiri dengan cara membaca. Dan setelah itu barulah masuk era dunia digital. Sementara Indonesia, kita mungkin baru akhir-akhir ini ya, sekitar 22 tahun yang lalu masuk ke era reformasi, barulah kita bisa dengan cukup bebas untuk mengakses buku-buku dan lain sebagainya. Meskipun masih banyak juga halang rintang yang menghambat paradigmatik kultural di dalam dunia membaca yang perlu kita munculkan di Indonesia. Nah, tapi sekali lagi saya hanya memberikan sebuah gambaran besarnya saja kira-kira untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa budaya membaca di Indonesia khususnya untuk generasi muda ini begitu rendah, khususnya untuk generasi Z ya, generasi milenial juga demikian, karena ya itu tadi adanya lompatan yang sangat
panjang sangat tinggi dari budaya lisan ke budaya digital tanpa bersusah payah untuk membangun paradigmatik kultural di dalam membaca. Kira-kira demikian. Dengan sendirinya ketika seseorang kurang berminat atau memiliki kualitas membaca yang sangat rendah atau bahkan tidak membaca sama sekali, mereka akan sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau pengetahuannya menjadi minim. Dan oleh sebab itu dengan pengetahuan yang minim mereka mudah untuk terhasut, mudah untuk tertipu, dan mudah untuk percaya begitu saja kepada apapun yang dia baca, yang dia terima di luar atau di media-media sosial. Kalau kita melihat salah satu contoh yang dewasa ini atau akhir-akhir ini terjadi, sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 ada seorang yang cukup terpandang, cukup ternama, cukup terkenal juga yang menjadi viral, mengatakan bahwa beliau mendengar atau mendapatkan informasi dari seorang profesor bahwa ternyata virus corona itu merupakan rekayasa atau buatan manusia yang disengaja untuk menjadi semacam senjata biologis untuk mengalahkan negara yang sedang berperang dengan dirinya dalam hal bisnis gitu ya, atau perang dagang. Nah, orang yang memiliki bacaan yang sangat minim itu akan dengan mudah percaya begitu saja. Kendati orang tersebut atau tokoh yang dianggap umum terpandang ini, terkenal ini mengatakan atau mendengar informasi tersebut dari seorang profesor. Tapi kalau misalnya kita itu suka membaca, kita memiliki bahan bacaan yang cukup banyak, kita memiliki perspektif yang cukup banyak, kita akan menanyakan hal tersebut. Dari mana profesor tersebut bisa mengatakan bahwa virus itu merupakan hasil ciptaan manusia? Apakah sudah ada riset yang bisa ditunjukkan secara transparan, secara objektif, dan bukti-bukti apa saja yang bisa dijadikan sebuah argumentasi atau pertimbangan profesor tersebut mengatakan hal tersebut gitu. Nah, contoh-contoh lain yang kita lihat di beberapa waktu yang lalu terkait dengan politik, bahwa ini munculnya isu kebangkitan PKI, organisasi yang terlarang di Indonesia. Nah, orang yang tidak memiliki minat atau bahkan sama sekali tidak mau untuk membaca akan mudah begitu saja percaya gitu, tanpa disertai dengan pemikiran yang kritis atau daya analisis yang kritis, membaca buku sejarah apakah memang seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga tanpa membaca, konsekuensi yang didapatkan oleh khususnya generasi muda adalah mudah terhasut, gampang percaya kepada apa yang dikatakan di berita-berita maupun di media-media sosial lainnya. Yang kedua, mengapa membaca itu penting dan apa akibatnya ketika orang tidak membaca? Dengan sendirinya orang yang tidak membaca atau dengan bacaan yang sangat sedikit itu mencerminkan orang yang memiliki pemikiran yang dangkal. Kita bisa melihat ya analogi yang bisa kita jadikan suatu kontraproduktif. Kalau orang menulis status Facebook atau status yang ada di media sosial dengan kalimat yang pendek, dengan status yang dituliskan dengan kalimat yang cukup panjang, orang dengan pemikiran atau dengan bahan bacaan yang sangat minim atau minat yang sangat rendah di dalam dunia membaca itu akan lebih cenderung menyukai bahkan menikmati status yang dituliskan secara pendek. Meskipun demikian, saya tidak mengatakan bahwa orang yang menulis status pendek itu juga memiliki pemikiran yang dangkal. Tidak juga demikian. Tapi yang saya soroti di sini adalah orang yang lebih meminati untuk membaca status yang pendek ketimbang status yang panjang. Karena
mereka sudah terbiasa secara paradigmatik kulturalnya, sudah terbiasa untuk membaca kalimat-kalimat atau kata-kata yang pendek gitu. Dengan sendirinya ini mengatakan bahwa dia malas untuk mencoba untuk menumbuhkan, meluaskan perspektif ilmu pengetahuannya dia gitu. Dan dengan sendirinya cara berpikirnya juga menjadi sempit, cara berpikirnya juga menjadi dangkal. Nah, inilah yang disebabkan kenapa kok membaca itu penting, dan konsekuensinya atau akibatnya bagaimana ketika orang tidak berminat untuk membaca. Yang ketiga adalah pemikiran menjadi hitam dan putih. Orang yang tidak memiliki minat untuk membaca atau sangat minim kualitasnya di dalam membaca itu memiliki perspektif atau cara pandang melihat kehidupan, realitas kehidupan itu secara dualistis, secara hitam dan putih. Entah apa yang dia lihat itu kalau tidak buruk atau baik, atau benar atau salah, begitu ya. Tidak ada hal yang sifatnya di luar kedua entitas tersebut. Konsekuensinya ketika orang memiliki perspektif yang dualistis seperti ini, kalau tentu saja dia akan mengatakan bahwa dirinya adalah yang benar, atau dirinya adalah orang yang baik. Gitu. Pandangan seperti ini mengakibatkan dia akan menilai orang lain menjadi di luar apa yang dia yakini. Kalau dia meyakini bahwa dirinya adalah benar, maka tentu saja orang yang tidak sejalan dengan dirinya yang benar ini, dengan sendirinya orang lain adalah salah, orang lain adalah buruk, begitu. Nah, konsekuensinya apa? Ketika orang sudah memandang orang lain adalah orang yang salah, orang yang buruk, konsekuensinya sedikit banyak ini akan memunculkan sebuah kesenjangan sosial. Dan kalau ini diteruskan, disenggol sedikit saja hubungan mereka, ini akan mengakibatkan konflik sosial. Salah satu akibat karena minimnya membaca, minimnya memperluas perspektif atau memperluas horizon pengetahuan dengan membaca bacaan yang beraneka ragam gitu ya. Jadi bukan hanya membaca satu buku saja, atau orang kan terkadang cenderung untuk membaca suatu buku atau suatu pemikiran yang dia sukai saja kan gitu, atau yang sejalan dengan dirinya saja, sejalan dengan agamanya saja, sejalan dengan ideologi politiknya saja kan begitu kan. Padahal ini justru juga akan menggiring mereka kepada sebuah paradigma yang dualistis tadi. Kalau saya benar berarti orang lain salah. Kalau orang lain salah berarti kita harus menjaga jarak. Kalau kita sudah menjaga jarak dan ternyata ada hal-hal yang memang memunculkan kita saling emosi, ini akan memunculkan konflik sosial. Konflik sosial terjadi akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Satu akar yang bisa kita identifikasi di sini adalah minimnya bahan bacaan. Oke, yang keempat adalah tidak ada atau tidak memiliki kemandirian di dalam berpikir, tidak memiliki satu argumen atau satu prinsip hidup secara personal, secara original, begitu. Orang yang membaca itu dengan sendirinya mereka tidak memiliki pemikiran yang sifatnya pribadi, sifatnya personal, alias dalam hal ini orang tersebut tidak memiliki prinsip hidup. Maksudnya begini, mungkin dia memiliki prinsip hidup, tetapi prinsip hidup yang sifatnya itu kolektif, sifatnya itu kawanan, seperti kalau yang dikatakan oleh seorang filsuf Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan bahwa orang yang selalu mengikuti apa kata kelompok, atau apa yang menjadi keputusan kelompok, atau apa yang menjadi pemikiran kelompok, ya dengan sendirinya, dengan mengedepankan kolektivitasnya, dia juga harus seperti itu gitu. Tidak ada pilihan lain begitu. Tidak boleh dia berpikir secara mandiri bahwa saya punya pemikiran yang berbeda di antara mereka begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang
tidak memiliki prinsip hidup, tidak memiliki pemikiran yang personal. Tapi hati-hati, yang saya maksud bukan ini, tidak sama sekali tidak bertentangan dengan salah satu nafas dari kebangsaan kita, yaitu gotong royong. Gotong royong itu kan sebuah kemandirian sebenarnya, dari kemandirian individu-individu untuk saling berkolaborasi. Itu berbeda ya. Yang saya maksud bukan kolaboratif dalam artian itu memiliki simpati dan empati terhadap orang lain lalu bekerja sama untuk saling membangun bersama. Bukan seperti itu. Gotong royong itu pun juga memiliki satu pemikiran yang personal. Nah, jika itu dilanjutkan, tentu saja karena dia hidup bersosial, dia akan mencoba untuk mengusulkan pemikiran yang personal itu secara pribadi, itu dia munculkan lalu dileburkan dengan pemikiran-pemikiran individu-individu yang lain. Nah, ini yang disebut dengan kegotong royongan, lalu bersama-sama memperjuangkan atau mengeksekusi apa yang sudah menjadi pemikirannya begitu. Nah, orang yang minim bacaan ini bukan dalam ranah kegotong royongan ya, tetapi orang yang minim dalam hal membaca ini sama sekali pemikirannya klise gitu. Jadi apa yang sudah dianggap umum oleh masyarakat ya dia ikut-ikut begitu saja gitu. Misalnya salah satu contoh, kalau kita bertemu orang di jalan atau di dalam bis, misalnya di dalam transportasi umum, apa sih agama itu gitu. Itu jawabannya sedikit banyak umumnya pasti akan menjadi klise gitu. Artinya jawabannya ya orang lain juga kalau ditanya apa itu agama, jawabannya juga seperti itu gitu. Apa itu agama? Ya, agama merupakan pedoman hidup, merupakan prinsip hidup, jalan hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat itu salah. Yang saya tekankan di sini adalah pendapat itu sangat klise, sangat umum. Apakah ada gitu orang yang ditanya apa sih agama itu, mengapa kamu beragama, dia memunculkan satu jawaban yang betul-betul personal, berasal dari pengalaman batin spiritualitas dirinya, sehingga dia memutuskan untuk beragama gitu, atau memutuskan untuk memilih agama A atau agama B. Nah, inilah yang disebut dengan memiliki pemikiran yang personal, pribadi gitu ya. Orang yang tidak membaca, minim membaca, minatnya tidak sampai ke sana untuk membaca, akan mengatakan bahwa hal tersebut sifatnya klise gitu ya. Oke, baik. Jadi itulah pentingnya membaca dan mengapa kita harus membaca, mengapa kita harus berdiskusi mengenai membaca, pentingnya membaca, dan akibatnya kalau kita tidak membaca. Ini hanyalah salah satu contoh-contoh yang sedikit, saya rasa pasti akan lebih banyak lagi. Silakan Anda bisa menuliskan masukan-masukan atau opini-opini Anda terkait dengan mengapa penting untuk membaca dan mengapa diskusi tentang membaca ini begitu penting untuk kita munculkan di ranah dunia digital saat ini.